Shalom saudara, bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita menaungi dan menyertai serta melindungi kita senantiasa. Kita bersyukur karena kita masih ada peluang sekali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih di bawah tema dibenarkan karena iman. Langsung saja kita melihat pembacaan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ayat ini berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengharap dalam apapun keadaan, kita dapat berharap kepada Tuhan. Dan juga kita tetap dapat berharap kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak pernah, bahkan belum pernah lihat. Nah, itulah iman. Iman bekerja dalam hidup kita dalam apapun keadaan. Nah, kita sudah belajar tentang kehidupan Abraham. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang keadaan Abraham sebagai manusia biasa seperti kita. Ya, ada kelemahan-kelemahan seperti kita juga ada kelemahan. Tetapi yang baiknya, yang indahnya dalam kehidupan Abraham adalah dia dapat bertumbuh di dalam imannya. Sebagai manusia biasa, dia bertumbuh di dalam imannya. Nah, kalau Abraham dapat memiliki iman yang bertumbuh, maka kita juga pasti dapat memiliki iman yang bertumbuh. Bagaimana memiliki iman yang bertumbuh? Kita belajar dari Abraham. Dan kita melihat pembacaan yang kedua di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara, kisah ini merupakan permulaan perjalanan Abram bersama dengan Allah. Dan kisah ini merupakan juga permulaan perjalanan perjuangan iman Abraham. Dalam ayat yang pertama Tuhan berkata kepada Abraham, di sini Tuhan berfirman kepada Abraham, dia berkata, pergilah dari negerimu. Nah, perkataan pergilah ini adalah suatu perintah dari Tuhan untuk Abraham meninggalkan negerinya, tempat kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, dan juga meninggalkan kehidupannya di situ. Maksudnya di sanalah dia mendapat penghasilannya. Ya, dia sudah mungkin membangun bisnis di sana, mungkin dia sudah membangun, ya dia ada pendapatan di sana. Disitulah dia hidup. Tetapi pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata, pergilah. Dan ini adalah permulaan dari perjuangan Abraham, yaitu pergi meninggalkan negerinya. Nah, saudara, perjalanan iman kita adalah bermula dari satu langkah. Ya, setiap perjuangan itu bermula dari satu langkah. Maka perjuangan iman kita juga bermula dari satu langkah. Dan langkah pertama itu adalah pergi
Ya, ini pergi kemana? Pergi meninggalkan hidup yang lama. Manusia ini ada kehidupan yang lama. Manusia ini ada kehidupan sebelum mempunyai iman kepada Tuhan. Kebanyakan orang, ya. Jadi untuk memulakan satu kehidupan iman, maka kita harus pergi meninggalkan hidup yang lama itu. Harus pergi meninggalkan sikap-sikap duniawi. Apakah sikap duniawi itu juga bercakap tentang perbuatan daging yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima. Di situ menyenaraikan beberapa perbuatan daging. Dan perbuatan-perbuatan itulah yang perlu ditinggalkan. Untuk hidup di dalam iman, maka perbuatan-perbuatan kedagingan itu perlu ditinggalkan. Nah, selain itu juga meninggalkan dosa. Ya. Kenapa dosa? Kenapa harus tinggalkan dosa? Maka di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa harus meninggalkan dosa kalau mau hidup di dalam iman? Karena iman akan terhambat oleh dosa. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 1 ini mengatakan beban dan dosa itu begitu merintangi, begitu menghalangi, begitu menghambat. Yang dihambat itu tentu sekali pertumbuhan iman. Tentu sekali perkembangan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Menghalang kemajuan kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita perlu tinggalkan dosa. Ya. Maksudnya adalah kalau selama ini ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, nah, dulu kita lakukan, maka kalau kita mau hidup di dalam iman, kita berhenti untuk melakukannya. Dan kalau dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Ya begitu, perkataan yang simple, yang mudah untuk dimengerti lah kan. Kalau dulu suka berbohong, sekarang tidak lagi. Ya. Suka berbohong kepada ibu bapak, suka berbohong kepada suami, suka berbohong kepada istri, mungkin kepada anak-anak, atau kepada orang lain. Bila meninggalkan dosa, sekarang tidak berbohong lagi. Kita akan tergoda pasti. Kita akan tergoda untuk melakukannya lagi. Apalagi kalau memang itu sudah mendarah daging dalam hidup kita. Ya, kita sudah biasa lakukan dan kita seronok pula melakukannya. Ya, memang sukar untuk sungguh-sungguh menghapuskan itu dari kehidupan kita. Kita pasti akan tergoda. Ya, tetapi kalau kita benar-benar serius dalam mengikuti Tuhan, kita perlu tinggalkan itu semua. Nah, di dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal yang ke-12, dalam ayat yang keempat, di situ berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Allah menyuruh Abram meninggalkan semuanya. Tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan negerinya, pergi ke satu tempat yang belum dinyatakan. Dan Abram sebenarnya mempunyai cukup alasan untuk tidak menuruti perintah Tuhan. Karena pertama, kehidupan Abram ada di situ. Dia mendapat penghasilannya di situ. Saudara-saudaranya ada di situ. Ya, dan memang disitulah negerinya.
mungkin boleh menjadi alasan untuk Abram menolak panggilan Tuhan. Dan yang kedua adalah Abram hanya disuruh pergi, keluar dari negeri ini. Tetapi tidak dinyatakan arah mana, kemudian negerinya di mana. Tuhan hanya berkata, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram boleh pertikaikan itu sebenarnya. Tetapi apa yang Abram lakukan, di dalam ayat yang keempat mengatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia mentaati perintah Tuhan, meninggalkan kepentingannya di situ, meninggalkan saudara maranya di situ, meninggalkan negeri kelahirannya, berjalan tanpa tahu kemana dia harus pergi, namun dia taat, mentaati perintah dan pimpinan Tuhan. Nah saudara, langkah pertama untuk kita hidup di dalam iman adalah pergi tinggalkan hidup yang lama. Bila Tuhan memanggil kita, tinggalkan itu, tinggalkan ini, maka kita perlu taat. Mentaati Tuhan sepenuhnya seperti yang diminta Tuhan kepada kita. Seperti yang dilakukan Abraham. Abraham pergi mentaati perintah Tuhan, walaupun dia sendiri tidak tahu harus kemana. Ya, kita tidak perlu tahu hidup kita masa depan itu bagaimana, baru kita mau melangkah bersama Tuhan. Sebab kita tidak akan tahu. Ya, masa depan kita tidak akan tahu bagaimana. Yang jelas adalah bila Tuhan yang memanggil, bila Tuhan yang mengajak kita, dan kita pergi, maka Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang besar. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abram dalam ayat ini, dalam ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga bahwa Abram akan diberkati Tuhan. Abram akan dilindungi Tuhan. Tuhanlah jaminan bagi Abraham. Nah saudara, mengikuti Tuhan itu tersedia berkat khusus. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita nanti pada masa yang akan datang. Apabila Tuhan yang meminta kita melangkah bersama Dia, yang jelas di situ Tuhan sudah menyediakan janji. Berkat, perlindungan, jaminan kita adalah Tuhan. Nah, pada waktu Abraham keluar dari Haran, Abraham sudah berumur 75 tahun ketika itu. Dan menurut perkiraan umur pada masa sekarang itu 75 tahun itu sudah cukup berumur, sudah tua ya. Kekuatan sudah kurang, kemampuan sudah kurang, tenaga sudah kurang. Dan untuk mengembara ke suatu negeri yang kita tidak tahu di mana dalam umur yang 75 tahun itu bukan suatu pilihan yang tepat ya. Ya, apalagi waktu itu jelas tidak ada kereta. Mungkin Abraham naik unta kah? Dia berjalan kaki kita tidak tahu ya. Mungkin dia naik kuda, keledai ke apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kereta, motosikal, kapal terbang belum ada pada waktu itu ya. Ya, jadi sebenarnya menurut pemikiran kita itu umur 75 tahun itu bukan masa untuk mengembara lagi, masa untuk rehat di rumah ya. Tetapi karena itu adalah panggilan Tuhan, maka Abraham pergi dengan taat. Umur yang ke-75 tahun. Nah, saudara, di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil bukan berdasarkan umur, bukan berdasarkan kekuatan, bukan berdasarkan siapa diri kita masa sekarang ini. Tetapi Tuhan memanggil berdasarkan rancangan Tuhan sendiri. Maka dengan itu kalau Tuhan memanggil kita pada bila-bila masa Tuhan akan panggil. Bila Tuhan mengajak kita, bila-bila masa Tuhan akan mengajak kita. Kalau Tuhan mau
membawa kita kepada suatu rancangannya. Tuhan akan bawa kita bila-bila masa menurut waktu dan masa Tuhan sendiri. Jadi artinya di sini tidak ada yang kita dapat katakan terlambat dalam mengikuti Tuhan. Tidak ada yang kita dapat katakan terlambat di dalam melaksanakan panggilan Tuhan, pelayanan-pelayanan untuk Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Sebab Tuhan boleh pakai kita, Tuhan boleh panggil kita pada bila-bila masa. Dan pasti sekali lagi Tuhan menyediakan berkat. Nah, jadi saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sentiasa memanggil kita. Dan dari dulu Tuhan sudah memanggil manusia kembali kepadanya. Hidup dalam iman kepada Tuhan, dalam perhubungan dengan Tuhan. Dan manusia saja yang membatasi diri, menghalang diri. Nah, jadi karena itu saudara, saya peringatkan kepada kita sekali lagi bahwa tidak ada yang dikatakan terlambat untuk mengikuti Tuhan, ya. Bila-bila masa. Mengikuti Tuhan itu bila-bila masa. Nah, kecualilah kalau hidup kita sudah berakhir, maka kesempatan pun berakhir juga. Menyahut panggilan Tuhan untuk panggilan umum atau panggilan khusus itu adalah pada waktu kita masih hidup. Sewaktu nyawa dikandung badan, ya. Nah, kita perlu menyahut panggilan-panggilan Tuhan untuk kita. Selagi hidup itulah kesempatan itu ada. Seperti sebuah lagu yang kita sering nyanyi, hidup itu hidup ini adalah kesempatan. Artinya selagi hidup, masih hidup, itu adalah kesempatan. Kalau tidak hidup lagi, tiadalah kesempatan. Ya, nah, jadi berapa umur kita sekarang kalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita untuk menyahut panggilannya, untuk mentaati Dia dalam satu-satu perkara, kita perlu taat. Tidak seharusnya kita berpikir, sudah terlambat untuk saya, sudah tua, sudah tidak punya kekuatan lagi dan sebagainya. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti memberkati. Nah, pembacaan seterusnya di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat ini berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada waktu ini sekali lagi Tuhan berfirman kepada Abram melalui satu penglihatan, mengatakan satu jaminan perlindungan dan pemberkatan sekali lagi, ya. Jadi artinya setiap kali Allah berfirman kepada Abram dalam dua ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, Abram menerima janji, perlindungan, pemberkatan, dan jaminan yang dari Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan memberkati Abram. Lalu Abram berkata kepada Tuhan,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan mati tanpa keturunan, dan nanti yang akan mewarisi rumahku, mewarisi harta-harta yang ada itu abdiku. Ini dia punya suruhan barangkali ya, yang bernama Eliezer, itu orang Damsyik, bukan anak Abraham. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, orang ini, si Eliezer ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Ya, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Itu terdapat di dalam ayat yang keempat. Nah, kita tahu bahwa Abraham ini sudah tua, sudah 75 tahun waktu dia keluar dari Haran, dan kita kurang pasti berapa umur Abraham pada waktu Tuhan berfirman kepadanya dalam pasal yang ke-15 ini. Yang jelas Abraham sudah tua, dan juga dalam catatan yang lain masih dalam Kejadian mengatakan bahwa Sarah pun sudah mati haid. Ya, artinya sudah menopause dan tidak mungkin akan mendapatkan anak lagi. Tetapi dalam ayat yang keempat ini, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa anak kandungnya lah yang akan menjadi pewaris kepada hartanya. Wah, ini satu cabaran ya, ini satu cabaran bagi Abraham untuk percaya. Dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, tidak mungkin akan mendapatkan anak lagi. Malah di dalam ayat yang kelima, Tuhan membawa Abraham keluar, dan tentu sekali pada waktu itu adalah waktu malam. Ya. Bagaimana kita tahu waktu itu waktu malam? Karena Tuhan berkata kepada Abraham, lihat ke langit, kiralah bintang-bintang. Ya. Jadi kita tahu waktu itu malam ya. Nah, karena kita tidak akan lihat bintang pada waktu siang, walaupun bintang itu masih ada di situ. Tapi kita tidak melihatnya waktu siang. Nah, yang jelas waktu itu adalah waktu malam, dan Tuhan berkata kepada Abraham, lihat ke langit, kiralah bintang-bintang. Kalau engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Maksud di situ adalah karena bintang itu tidak dapat dihitung, tidak dapat dikira, maka keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak sehingga tidak dapat dikira. Ya. Nah, coba kita pikirkan, Abraham yang sudah tua, istrinya yang sudah mati haid, lalu Tuhan berkata, engkau pasti akan punya keturunan, dan keturunanmu akan menjadi seperti bintang banyaknya. Abraham sudah berumur 75 tahun ketika itu, Sarah sudah mati haid, mustahil untuk mendapatkan anak. Ya. Seringkali iman kita punya iman, tetapi iman Abraham tidak. Seringkali iman kita itu berhenti bekerja saat kita menghadapi hal-hal yang mustahil. Kita bilang, oh ini mustahil. Ya. Sehingga sebahagian orang mengambil dalih untuk mengatakan beriman juga. Tetapi perlu meletakkan iman pada tempat yang benar. Betul juga kenyataan itu, ya. Kita tidak boleh sembarang letakkan iman kita. Kita tidak boleh sembarang mempercayai. Ya, kita perlu belajar banyak tentang iman supaya kita tahu bagaimana mengendalikan iman kita, bagaimana hidup di dalam iman. Dan betul juga perkataan orang yang mengatakan bahwa perlu meletakkan iman pada tempat yang tepat. Tetapi kadang-kadang itu digunakan sebagai dalih untuk ketidakyakinan, sebagai dalih untuk ketidakpercayaan kepada Allah, sehingga berkata,
wah ini mustahil. Mau beriman, beriman juga, tapi perlu ada dasar. Ya, oke, kita perhatikan Abraham. Dalam kisah ini, Abraham disuruh, dinyatakan kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai anak, padahal dia dan istrinya dalam situasi yang mustahil untuk mendapatkan anak. Malah dibawa keluar lagi, lihatlah bintang-bintang. Satu anak pun belum ada. Tuhan sudah katakan nanti keturunanmu seperti itu, bintang itu banyak. Sedangkan anak pun belum ada. Ya. Dan secara manusia ini mungkin ini mustahil lah, ini main-main lah cakap yang begini ini. Ya. Tetapi iman Abraham tidak berhenti di situ. Iman kita mungkin berhenti. Iman kita mungkin tidak bekerja lagi pada waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Kenapa? Karena kita sering menanggapinya dengan akal manusia. Kalau kita menanggapi hal-hal itu dengan akal manusia, kita akan berkata, mustahil. Ya. Tetapi iman itu tidak bekerja hanya pada tahap pemikiran akal manusia. Karena itu kita tidak boleh dasarkan iman kita pada pemikiran manusia. Kita perlu dasarkan iman kita kepada kepribadian Tuhan. Supaya iman kita bekerja dalam segala keadaan. Ya. Tetapi kita harus ingat, mendasari iman itu pada pribadi Allah. Bukan pada keinginan kita. Bukan pada harapan kita. Kadang-kadang kita meletakkan iman kita pada harapan kita. Kita berharap ini akan terjadi. Kita mau itu akan terjadi. Kita mau supaya ini akan berlaku dalam hidup kita. Lalu kita bilang, saya beriman, ini akan terjadi. Ya. Itu iman yang perlu diselidiki, perlu diperhatikan. Apakah kita meletakkan iman kita pada dasar yang benar atau sebaliknya? Nah, ada waktunya apa yang ada dalam pemikiran kita itulah yang akan berlaku. Maksudnya, apabila kita bilang suatu itu mustahil, suatu tidak mungkin akan berlaku, itu pasti tidak akan berlaku. Ya. Jadi, kadang-kadang kita ini dipengaruhi atau dikuasai oleh pemikiran kita sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham? Di dalam ayat yang ke-6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham berada pada situasi, pada keadaan yang tidak mungkin mendapatkan anak. Abraham dan istrinya Sarah. Tetapi Abraham tidak berhenti untuk percaya. Ayat 6 ini berkata, lalu percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Pada saat yang mustahil, pada hal-hal yang mustahil, Abraham tetap percaya. Apa yang Abraham percaya? Abraham percaya kepada firman Allah. Di dalam ayat yang 1 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan. Yang berfirman, yang berkata-kata kepada Abraham pada waktu itu adalah Tuhan. Jadi karena Abraham tahu bahwa yang berkata-kata kepadanya itu adalah Tuhan, maka dia memilih untuk percaya, walaupun hal itu kelihatan mustahil bagi manusia. Apa yang lebih kita percayai hari-hari ini? Apakah berita-berita tentang COVID? Dan kita percaya juga COVID ini memang wujud. Ada golongan tertentu yang tidak percaya COVID ini wujud.
Mereka berkata bahwa oh ini adalah ini bukan COVID, ini macam-macam lah pendapat orang ya. COVID tidak ada. Dan padahal COVID ini betul-betul ada. Ya, bagaimana kita mau menafikan COVID ini ada sedangkan seluruh dunia sedang ditular oleh penyakit ini? Atau kita percaya tentang kabar-kabar mengenai vaksin. Nah, vaksin ini sendiri terdapat dua pandangan manusia tentang vaksin ini. Banyaklah pandangan, ya. Manusia tergolong kepada dua golongan. Yang pertama yang menerima vaksin, dan yang kedua yang tidak menerima vaksin. Nah, kita tidak bilang yang menerima vaksin itu adalah orang yang benar, atau yang tidak menerima vaksin itu adalah orang-orang yang salah, tidak. Karena itu adalah hak kita masing-masing dan kita menghormati keputusan masing-masing. Oke? Di mana-mana tempat, dalam beberapa tempat saya tahu ada yang hampir-hampir bergaduh karena vaksin ini. Ya, yang satu bilang terimalah vaksin, vaksin bagus. Yang satu bilang vaksin ini bahaya. Lalu terjadilah pergaduhan pergaduhan yang sedikit pergaduhan lah, ya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ya. Jadi ajakan saya untuk kita, baik jemaat-jemaat juga keluarga-keluarga di mana saja, hormatilah keputusan masing-masing, ya. Yang tidak menerima vaksin kita hormati, karena itulah hak mereka, keputusan mereka. Yang terima vaksin juga kita hormati, karena itulah keputusan mereka dan itulah hak mereka. Jadi jangan katakan, oh yang ini tidak betul, yang itu tidak betul. Ya, jadi karena kita diberi pilihan, maka hormatilah pilihan masing-masing. Jadi saudara, apa yang kita percaya sekarang ini? Apakah kita percaya kepada Allah yang memberi firman dan janji, dan juga yang pasti menepati janjinya, atau kita percaya kepada dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini dan yang bakal akan menjadi rusak? Pilihan ada di tangan kita. Dan pilihan kita menentukan hala tuju kehidupan kita. Kita mau pilih percaya Tuhan, percaya firman Tuhan, maka tujuan kita adalah hidup di dalam Tuhan. Kita pilih percaya kepada dunia, maka hala tuju kehidupan kita juga adalah hala tuju kepada dunia. Nah, saudara, marilah kita mengambil pilihan yang tepat. Nah, iman itu tetap bekerja pada saat keadaan kelihatan mustahil, selama kita tidak kehilangan keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Selagi kita meletakkan dasar iman kita kepada firman Tuhan, kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, kepada pribadi Tuhan sendiri, maka dalam keadaan-keadaan yang mustahil pun, iman itu tetap bekerja. Nah, pembacaan seterusnya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat ini berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya,
dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kisah ini adalah kisah Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Ini setelah Abraham melahirkan Ishak. Sarah melahirkan Ishak. Nah, saudara, janji Tuhan sudah digenapi di sini. Janji Tuhan adalah Abraham akan mempunyai anak yang menjadi pewaris kepada hartanya, dan keturunannya akan menjadi sangat banyak. Seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai banyaknya. Artinya tidak terhitung banyaknya. Pada waktu ini Allah berfirman kepada Abraham. Waktu ini nama Abraham sudah menjadi Abraham, bukan Abram lagi. Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anak Abraham itu adalah anak tunggal. Sebenarnya Abraham mempunyai anak seorang lagi, namanya Ismail, bersama anaknya dengan Hagar, ya. Tetapi yang dikira atau diperhitungkan Tuhan sebagai anak perjanjian adalah Ishak. Maka dikatakan di sini Ishak itu sebagai anak tunggal. Lagi pula Ishak ini satu-satunya anak Abraham dengan Sarah. Dan Ishak ini sangat dikasihi oleh Abraham. Tuhan sendiri menyebutnya, ya. Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan pun tahu bahwa Abraham sangat mengasihi Ishak. Tetapi Tuhan meminta Abraham supaya mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ya, bukan mempersembahkannya untuk menjadi pelayan Tuhan, tidak. Kalau menjadi pelayan Tuhan itu dipanggil sebagai hamba Tuhan itu kita masih boleh jumpa, ya. Kalau anak kita dipanggil Tuhan untuk melayani, kita masih boleh jumpa. Kita masih boleh minta dia balik. Kita pun masih boleh mengunjunginya di mana saja dia melayani. Tetapi yang Tuhan minta kepada Abraham adalah mempersembahkan sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu bagaimana? Sebelum dipersembahkan dia harus disembelih, dibunuh, disembelih, kemudian dibakar sampai hangus. Ya. Dan kalau begitu tentu tidak akan jumpa lagi sampai bila-bila, ya. Nah, Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Bahwa dari Ishak inilah akan ada keturunan yang sangat banyak. Tetapi Tuhan minta dipersembahkan. Seolah-olah janji Tuhan itu sudah berubah. Lagi satu, kenapa dibakar? Ya, tidakkah itu satu tindakan yang salah? Lebih kurang begitu. Nah, Ishak ini juga adalah anak yang dikasihi oleh Abraham. Dan satu-satunya anaknya dengan Sarah. Lalu Tuhan menyuruh dia mempersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, kalau kita berada di tempat Abraham, kira-kira apa respon kita? Coba kita pikir-pikir, apa kira-kira respon kita? Kalau kitalah Abraham, lalu Tuhan berfirman, persembahkanlah Ishak. Kalau kitalah, apa respon kita? Mungkin kita punya respon, ini bukan dari Tuhan ini. Mustahil Tuhan minta begini. Ya, Tuhan ini salah ini. Ini salah, tindakan salah Tuhan. Kita coba menasihati Tuhan. Oh, Tuhan ini salah.
Kadang-kadang kita tanpa sadar menasihati Tuhan ya dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa kau buat begini? Tidak patut buat begini Tuhan. Tidak patut engkau perbuat ini. Tidak patut engkau biarkan ini perkara terjadi dalam hidup saya. Kenapa Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Ini seolah-olah kita sedang menasihati Tuhan. Tuhan ini salah. Siapa kita yang dapat menentukan tindakan Tuhan itu benar atau salah? Ya. Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Tuhan itu pencipta. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita, apa itu salah atau benar. Tetapi Tuhan sendiri tidak dapat ditentukan oleh manusia. Tindakan-tindakan Tuhan itu tidak dapat ditentukan oleh manusia apakah tindakan Tuhan itu benar atau salah. Dan kadang-kadang kita bertindak seperti itu, saudara. Nah, itu kalau kita. Dan mungkin kita berpikir, oh pasti Tuhan salah cakap ini. Ya, ini Tuhan tersasul ini. Ya, adakah Tuhan minta banyak lagi kambing yang dapat dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ya, karena pada waktu itu persembahan itu dibakar berupa kambing, domba, sapi, burung. Banyak lagi kambing. Abraham punya ternakan yang sangat banyak. Mungkin Abraham beli pertikaikan. Tuhan, kambing saya banyak, domba saya banyak, lembu pun banyak. Kenapa minta Ishak? Ya, saya boleh bagi 10 ekor lembu. Jangan minta Ishak. Mungkin Abraham juga bilang, Tuhan, Engkau sudah berjanji memberkati saya, menjadikan saya punya keturunan itu sangat banyak. Kenapa anak yang Engkau berikan kepada saya pada masa tua saya Engkau minta lagi? Tuhan, mana janjimu? Lebih kurang begitu. Apa respon Abraham? Kita baca dalam ayat yang ketiga. Ayat ini berkata, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya percaya, kalaupun Abraham tidak mempertikaikan keputusan Tuhan atau permintaan Tuhan, karena dia sudah belajar banyak dari Tuhan sehingga dia begitu akur, tetapi saya percaya di dalam pikiran Abraham itu pasti banyak tanda tanya. Ya, dia punya pikiran itu serabut, mau buat tidak mau buat, mau buat tidak mau buat, ya. Mungkin semalaman Abraham tidak dapat tidur. Tapi kalau kita baca dalam ayat 3 ini, di situ mengatakan keesokan hari, pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya Abraham tidur juga, mungkin dia baring-baring saja barangkali kan. Jadi begitu. Nah, Abraham dalam ayat yang ketiga ini, dia bertindak mentaati permintaan Tuhan. Keesokan hari, pagi-pagi, dia bertindak tanpa melengah-lengah waktu. Nah, kita kebiasaan kita ini kadang-kadang kita melengah-lengahkan waktu. Termasuk waktu untuk bertobat. Kita suka melengah-lengahkan waktu. Kita dinasihati oleh ibu bapa, kita dinasihati oleh saudara-saudara, kita dinasihati oleh pemimpin-pemimpin gereja. Mungkin Tuhan sendiri telah menyatakan kepada kita sesuatu untuk mengambil tindakan dalam pertobatan. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kita mungkin katakan, nanti-nanti saja bah, kan? Kadang-kadang kita berpikir seperti, nanti-nanti saja bah, atau lama lagi begitu, lama lagi Tuhan datang.
lama lagi saya hidup di dunia ini, ya, lama lagi menjadi tua, atau kita bilang saya masih muda bah, ya, nantilah mau sudah tua-tua sikit baru mau bertobat, baru mau serius ikut Tuhan. Nanti mau dekat-dekat berakhir ini kehidupan baru mau bertobat, baru mau sahut panggilan Tuhan. Nah saudara, memang Abraham ini sudah tua waktu itu ya, tetapi ini tidak, ini bukanlah berarti bahwa kita tunggu tua dulu baru mau ikut Tuhan, ya. Tapi tindakan Abraham ini, pada waktu dia menerima firman Tuhan itu, persembahkanlah Ishak, dia tidak tunggu beberapa hari memikirkannya. Ayat 3 mengatakan, keesokan harinya pagi-pagi. Artinya, misal kata, kemarin hari Sabtu, kita dapat firman, atau Abraham dapat firman ini. Hari ini pagi-pagi Abraham sudah bangun. Dia tidak tunggu sampai hari 1, hari 2, hari 3, atau minggu depan. Dia tidak bilang, Tuhan berilah waktu saya dulu untuk bersama-sama dengan anak saya. Tidak. Ayat 3 mengatakan, keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham sediakan semuanya. Dia tidak melengah-lengahkan waktu. Ini memberi kita pelajaran bahwa kita juga tidak seharusnya melengah-lengahkan waktu. Bila Tuhan memberi kita sesuatu dalam hati kita, Tuhan tidak berbicara hanya langsung kepada hati kita. Tuhan memakai beberapa orang. Mungkin dia memakai pemimpin gereja, dia memakai hamba-hamba Tuhan, dia memakai ibu bapak kita, saudara-saudara kita, memakai orang lain, bahkan memakai binatang sekalipun Tuhan boleh pakai. Ya, seperti kisah Bileam, Tuhan pakai keledai menegur Bileam. Nah, jadi jangan tunggu sampai binatang yang Tuhan pakai memberi kesedaran kepada kita ya. Kalau sampai begitu, dalam kisah Bileam itu malaikat sudah menghunus pedangnya. Jangan tunggu sampai malaikat menghunus pedangnya di hadapan kita, baru kita mau bertobat. Ya. Baru kita mau melakukan kehendak Tuhan. Baru kita mau mengubah kehidupan kita ini. Baru kita mau serius kepada Tuhan. Ambil waktu sekarang ini. Inilah kesempatannya. Jangan-jangan besok tidak kesempatan lagi ya. Jadi selagi ada kesempatan, rebutlah kesempatan itu. Jangan kita bilang, oh lama lagi, masih muda, nanti sejabah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan kita ini, beberapa menit ke depan kita tidak tahu. Kalau saya tahu apa yang terjadi bila Tuhan ambil hidup saya ini, mungkin saya tidak begini sekarang ya. Mungkinlah. Tetapi karena saya tidak tahu, maka saya senantiasa bersedia. Saya mendorong keluarga saya untuk senantiasa bersedia. Dan saya mendorong kita juga. Siapa saja yang menonton video ini, saya dorong untuk senantiasa bersedia. Karena Tuhan boleh datang bila-bila masa. Nah, mungkin lebih taruk lagi kita katakan, tidak juga begitu. Kan? Tidak juga begitu. Jadi saudara, ini adalah pendapat-pendapat yang benar-benar boleh menghalang pertumbuhan iman kita. Boleh menghalang kita untuk mengambil tindakan yang benar dan tepat. Sekarang bukan waktunya untuk berlengah-lengah saudara. Sekarang adalah waktu untuk serius kepada Tuhan. Sekarang adalah waktu untuk mentaati Tuhan. Sekarang adalah waktu untuk mengubah hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan waktunya untuk berlengah lagi. Kita harus bertindak segera seperti Abraham. Walaupun itu kelihatan merugikan kita secara jasmani. Ya, bagi Abraham itu merugikan dia. Dia sudah dapat anak yang ditunggu-tunggunya, bahkan yang dijanjikan oleh Tuhan.
maka Tuhan minta lagi. Itu merugikan. Kadang-kadang kita ini bila bertindak sesuatu menurut perintah-perintah Tuhan, kelihatan merugikan kadang-kadang. Ya. Tetapi sebagai orang yang mau taat kepada Tuhan, kita harus bertindak segera seperti Abraham. Namun ada hal-hal yang kita perlu perhalusi juga. Bukan semua tindakan kita harus segera. Tanpa mempertimbangkan, tanpa berpikir, tanpa menyusun, tanpa mengolahnya. Ya. Ada hal-hal yang kita perlu teliti dahulu, kita perlu perhalusi dahulu, baru bertindak. Tetapi untuk tindakan beriman, menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan, perlu diperhalusi lagi. Karena mengikuti Tuhan itu harus sekarang. Ya. Sebab bila Tuhan yang bertindak, dia sungguh-sungguh tahu apa yang dia lakukan. Artinya, kalaupun kelihatan tindakan kita itu seakan-akan mendatangkan kerugian, bila Tuhan yang meminta kita melakukannya, Tuhan tidak melakukan itu sembarangan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, sekali lagi dalam bahagian ini, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah ke Moria, ya, ke Moria, ke tanah Moria, pergilah ke tanah Moria, ke salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi Abraham disuruh pergi, tapi dia disebut nama tempatnya, tetapi bukan gunungnya. Ya, pada waktu itu persembahan harus dipersembahkan di gunung. Lalu Tuhan bilang, nanti sampai sana baru saya kasih tahu gunung yang mana satu. Dan Abraham menghadapi dua tekanan yang besar saat itu. Yang pertama, persembahkan anakmu. Itu tekanan yang besar, saudara. Persembahkan anakmu. Serahkan. Ini anakmu yang paling engkau kasihi. Dan tekanan yang kedua adalah berjalan ke sana. Nanti saya bagi tahu gunung yang mana satu. Tidak tahu yang mana satu. Ya. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana tertekannya Abraham pada waktu itu. Tapi dalam keadaan yang seperti itu pun, Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi tekanan-tekanan yang berat. Ya. Sebab hari-hari ini setiap hari kita berhadapan dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah. Dan hari-hari ini kita berhadapan dengan satu perkara yang besar yang dihadapi secara global. Ya. Kita terjepit dalam dua keadaan. Dari satu pihak kita berhadapan dengan COVID-19. Dan kita tahu, apalagi sekarang ini di tempat kita, case sedang meningkat. Dan ini adalah mutasi, satu ya virus yang sudah bermutasi yang lebih ganas. Pada sisi yang lain kita juga berhadapan dengan pendapat-pendapat orang tentang vaksin. Kita mau vaksin, kita mau berpikir lagi 2 kali, 3 kali bagaimana mau terima ataupun tidak. Jadi kita terjepit ini sekarang. Jadi saudara, kita hadapi persoalan yang besar saat ini. Nah, dorongan saya, ajakan saya untuk kita adalah, pilihlah untuk tetap taat kepada Tuhan, walau apapun yang kita hadapi. Karena di ujung semuanya itu pasti ada berkat yang disediakan Tuhan. Seperti yang dilakukannya kepada Abraham. Ya, dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 kita simak bahagian ini. Masih dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan.
Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bila Tuhan memulai sesuatu, pasti dia juga akan menyelesaikannya dengan baik. Nah, dalam ketiga peristiwa ini ada perkara yang unik. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada Abraham, dan dengan firman itulah Abraham mendasari tindakannya. Dalam ketiga-tiga pembacaan ini, kita dapat melihat di situ bahwa setiap kali Tuhan berfirman kepada Abraham, datanglah firman Tuhan kepada Abraham, datanglah firman Tuhan kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, iman Abraham itu bertumbuh bukan hanya karena dia mendengar. Nah, saat Tuhan berfirman kepada Abraham, dia mendengar. Dia percaya. Tetapi iman Abraham itu tidak bertumbuh hanya dengan mendengar firman Tuhan, tetapi juga karena dia bertindak dengan taat, mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara, bila kita ingin iman kita bertumbuh, kita juga harus mendengar firman, dan juga melakukannya dengan taat. Dengan mendengar dan melakukannya dengan taat, barulah iman kita akan bertumbuh. Iman tidak akan bertumbuh dengan baik hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Nah, di manakah saja dalam sisi kehidupan kita ini iman itu harus bekerja. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa iman bekerja dalam hal-hal yang sukar dan menghasilkan mujizat-mujizat. Karena Abraham mentaati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iman itu hanya sebegitu saja? Apakah iman itu bekerja pada hal-hal yang mustahil sehingga menghasilkan mujizat? Apakah iman itu bekerja dengan cara itu saja? Kalau Tuhan mengizinkan, kita akan sambung lagi pembelajaran kita tentang iman pada masa yang akan datang, pada minggu yang akan datang. Mari kita terus berdoa supaya kita tetap sehat dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga kita benar-benar dapat hidup di dalam iman dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar tentang iman Abraham. Iman Abraham bertumbuh walaupun dia seorang manusia biasa. Tuhan, kami rindu kalau kami juga bertumbuh di dalam iman. Karena kami pun manusia biasa seperti Abraham. Dan kalau Abraham boleh bertumbuh, kami juga boleh bertumbuh. Karena itu kami mau berdoa supaya Tuhan memimpin kami bertumbuh dalam iman kami. Belajar, mendengar dengan baik, dan mentaati setiap firman Tuhan setiap hari, setiap masa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap yang sudah mendengar dimanapun, supaya kami hidup dalam iman yang teguh bersama-sama sampai Tuhan datang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau saudara merasa diberkati dengan renungan firman Tuhan ini, saudara boleh kongsikan bersama dengan atau kongsikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.